Ikhwani wa akhwati fillah, yang semoga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan fitrah yang melekat pada setiap manusia, yaitu memiliki perasaan cinta dan benci. Bahkan bagi kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta dan benci itu bahagian daripada buah iman itu sendiri. Bagi orang-orang yang benar imannya, maka dia kemudian harus mampu memposisikan cinta dan benci itu dengan memposisikannya di tempat yang benar. Kita harus mengarahkan cinta itu ke arah yang benar dan benci juga ke arah yang benar, ke arah yang tepat. Ketika cinta dan benci yang merupakan fitrah dari perasaan dari setiap manusia itu tidak diposisikan di posisi yang semestinya, kita tidak arahkan itu ke arah yang semestinya, maka nanti cinta dan benci itu bahkan bisa membuahkan dosa. Sebaliknya, ketika cinta dan benci kita tempatkan di tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi kita orang yang beriman, maka cinta dan benci itu akan membuahkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perasaan cinta terhadap kebaikan dan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan itu adalah merupakan buah dari iman itu sendiri. Benci kepada keburukan dan pelaku keburukan, pelanggar syariat, itu juga bahagian daripada buah dari iman itu sendiri. Jadi kapan iman itu berbuah manis? Karena iman itu kalau bisa kita umpamakan adalah akar dari sebuah pohon, dan akar itu akan menumbuhkan pohon, yaitu amalan, menumbuhkan amal soleh, ibadah. Dan kapan kemudian akar dan pohon itu menghasilkan buah yang manis? Tidaklah akar dari tumbuhan itu membuahkan buah-buahan yang manis rasanya, melainkan diantaranya adalah ketika iman itu sudah melahirkan cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ada juga terkadang akar dan pohon menumbuhkan kemudian buah, tapi buahnya tidak manis, buahnya pahit. Buahnya itu berulat di dalamnya. Apa penyebabnya? Ya ketika buah itu, ketika akar itu dan tumbuhan itu tidak memberi nutrisi yang benar, yang bagus terhadap buah itu, sehingga cinta dan benci tetap tumbuh. Buah cinta dan buah benci tetap tumbuh, namun buahnya pahit. Karena apa? Akarnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kawan-kawan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika berbicara cinta dan benci, maka di saat itu kita sedang berbicara tentang keimanan. Begitulah Islam memandang cinta dan benci itu, bahwa sesuatu yang tidak boleh dipisahkan antara iman dan cinta, iman dan kemudian nanti masalah kebencian. Karena itu adalah bahagian yang tidak bisa dipisahkan. Apa tadi? Buah dari keimanan yang baik. Buah dari akar keimanan yang kuat adalah berbuah yang namanya cinta dan benci karena Allah. Dari itu kita bisa ketahui dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah menyebutkan dalam hadis bahwa di antara yang menjadikan nanti iman seseorang itu sempurna, itu ketika sudah mulai hadir di dalam hatinya itu perasaan cinta dan benci, tapi itu karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabdanya dalam hadis Abu Daud, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman." Barang siapa ataupun siapa saja yang mencintai karena Allah dan siapa saja yang membenci karena Allah, kemudian memberi, bersedekah karena Allah, dan juga dia menahan diri, pelit, dia tidak mau memberi, itu juga karena Allah, maka faqad istakmalal iman. Nabi memberikan natijah dari cinta dan benci, memberi dan pelit karena Allah. Apa natijahnya? Apa hasilnya? Rasulullah memberi pernyataannya kepada kita bahwa itulah di antara kesempurnaan iman, dan sungguh orang itu adalah telah sempurna imannya. Faqad istakmalal iman, maka sungguh telah sempurna imannya. Bahasa coba dari Nabi ketika Rasulullah membahasakan sungguh telah sempurna imannya,
Maka apa yang bisa kita logikakan di sini? Seseorang ketika tidak memposisikan cinta dan benci, memberi dan pelit karena Allah, ya, ketika dia mencintai sesuatu yang bukan dianjurkan oleh syariah dan mencintai sesuatu yang bukan karena Allah, ketika seseorang membenci sesuatu bukan juga karena Allah, maka di saat itu maka belum sempurna imannya. Itu logika yang bisa kita pahami di sini. Ya, mafhumul mukhalafah. Pemahaman sebaliknya, ketika Nabi mengatakan kesempurnaan iman seseorang itu ketika dia memiliki rasa cinta benci, ketika dia termotivasi bersedekah dan juga pelit, menahan diri untuk tidak memberi, itu semua karena Allah, itu adalah bahagian daripada kesempurnaan iman. Maka sebaliknya saudaraku, ketika itu bukan karena Allah, maka di situ adalah kita belum sempurna iman. Maka di situ bisa kita ketahui iman kita belum sempurna. Kita memang beriman, kita pasti beriman kepada Allah. Kita memiliki benih-benih keimanan di dalam hati ini. Tapi ingat, iman kita belum berbuah manis. Iman kita belum tumbuh dengan benar. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ketika Nabi mengatakan man ahabba lillah, siapa yang mencintai karena Allah. Apa makna mencintai karena Allah? Mencintai seseorang karena dia taat kepada Allah. Mencintai karena Allah lah, karena dia pelaku kebaikan. Dia adalah orang-orang yang menebarkan kebaikan, yang hari-hari dalam ketaatan kepada Allah. Yang kemudian dia itu adalah orang-orang yang terjauhkan dari maksiat. Dia tidak mau melakukan larangan-larangan yang Allah larang. Kemudian kita melihat dirinya, dia selalu dekat dengan Allah, dengan sholat, dengan zikir, dengan tadarus Quran. Ada amalan-amalan yang Allah cintai yang dia amalkan selama masa hidupnya, maka kemudian kita mencintai dia karena Allah, karena dia mengamalkan perintah Allah. Kemudian wa abghadha lillah, membenci karena Allah. Kenapa kita membenci seseorang karena Allah? Apa makna membenci karena Allah? Karena dia melakukan larangan-larangan yang Allah larang. Dia melakukan langgaran-langgaran, dia melakukan maksiat, sehingga kita kemudian membenci orang itu karena dia bermaksiat kepada Allah. Itu adalah benci karena Allah. Makanya kemudian begitu pula dengan memberi. Di sini disebutkan 4 hal. Cinta, benci, kemudian apa? Memberi sesuatu. Itu juga harus karena Allah, nggak boleh karena yang lain-lain. Nggak boleh karena ingin mengharapkan ya pujian dari manusia. Ketika kita bersedekah, ketika kita memberi sesuatu, itu benar-benar ikhlas. Yang kita harapkan adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu harus semua karena Allah. Karena Allah apa? Kita memberinya karena ini adalah ada kebaikan di dalamnya. Akan membawa kepada kebaikan fisabilillah misalnya. Kemudian ternyata ketika kita pelit, pelit itu ada positifnya juga rupanya. Ketika kita pelit, ternyata tidak semua pelit itu negatif. Tidak semua pelit itu dicela. Apa pelit yang malah dipuji? Pelit yang itu bahagian daripada kesempurnaan iman. Pelit ketika kita tidak memberi harta kita, kita tidak mau mengeluarkan harta kita di jalan maksiat. Kita tidak mau ketika kita memberi harta kita itu akan digunakan di jalan yang salah. Di saat kita menahan diri untuk tidak memberi, dan itu karena Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ingin harta itu digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu bahwa harta itu bahagian daripada nikmat Allah yang tidak dibolehkan untuk kita gunakan malah untuk bermaksiat kepadanya. Di saat itu kita pelitnya adalah pelit terpuji. Pelit itulah bahkan bahagian daripada kesempurnaan iman. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain. Ya, dalam hadis At-Tabrani, awthaqu 'ural imani al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis ini, sekuat-kuatnya tali iman, sekuat-kuatnya tali iman seseorang adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ketika dia mencintai karena Allah dan ketika dia membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita ketahui ketika Nabi membahasakan dengan kalimat awthaqu 'ural iman, sekuat-kuat iman. Apa logikanya kemudian kita pasang di sini? Ternyata kita memang beriman, tapi belum tentu iman kita kuat. Kapan seseorang dikatakan sudah mulai kuat imannya? Ketika hati lahir benci dan cinta, cinta dan benci itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika cinta dan benci itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itu kita belum memiliki kekuatan iman. Iman kita belum kuat. Lemah kali iman kita masih. Lawan kuat apa? Lemah. Iman kita masih lemah. Bukti iman seseorang lemah apa?
ketika kita salah memposisikan cinta dan benci dalam kehidupan ini. Kita membenci orang yang malah melakukan kebaikan. Kita malah membenci orang-orang yang sedang berjalan di atas jalan yang benar. Kita malah membenci orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika malah benci itu tertuju kepada mereka orang-orang soleh, orang-orang baik, maka di saat itu menandakan bahwa iman kita sedang bermasalah. Iman kita adalah sedang lemah. Iman kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Ketika kemudian cinta yang kita miliki, perasaan cinta yang kita miliki, kita tujukan, kita arahkan kepada maksiat, cinta kepada pelaku maksiat, cinta kepada orang-orang yang melanggar syariat, cinta kepada orang-orang yang melanggar sunnah Rasul, cinta kepada pembenci Islam. Malah kita mencintai orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Kita malah mencintai orang-orang yang dibenci oleh Allah. Maka di saat itu yakin, kita harus sadar bahwa cinta kita belum sempurna, iman kita belum sempurna, iman kita belum kuat. Itu bukti kuat atau lemahnya iman seseorang. Maka di dalam mukaddimah penyampaian kami tadi, kita sampaikan bahwa cinta benci itu adalah bahagian daripada keimanan yang gak boleh dipisahkan. Karena buah dari iman itu sendiri adalah ketika lahirnya cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa membawa manfaat untuk kita semuanya. Kita padai dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.